Perkenalkan, nama saya Luhputu Triana Dewi, NIM 020. Jadi di sini saya kelompok 4 yang akan menjelaskan materi dari teori-teori struktur modal. Jadi materi yang saya paparkan ada dua. Materi yang pertama itu ada teori struktur modal, dan materi yang kedua itu ada tujuan dan komponen dari struktur modal. Pengertian struktur modal. Struktur modal merupakan sebuah perimbangan atau perbandingan antara modal asing dengan modal sendiri. Modal asing dalam hal ini adalah utang jangka panjang maupun jangka pendek, sedangkan modal sendiri terbagi atas laba ditahan dan penyertaan kepemilikan perusahaan. Pengertian struktur modal menurut para ahli. Yang pertama ada Jeffrey Weston dan Thomas E. Copeland tahun 1996. Weston dan Copeland mengatakan bahwa struktur modal adalah pembiayaan permanen yang terdiri dari utang jangka panjang, saham preferen, dan modal pemegang saham. Yang kedua ada Frank J. Fabozzi dan Pamela Peterson. Menurut Fabozzi dan Peterson, struktur modal adalah kombinasi dari hutang dan ekuitas yang digunakan untuk membiayai proyek perusahaan. Struktur modal suatu perusahaan adalah campuran hutang, ekuitas yang dihasilkan secara internal dan ekuitas baru. Menurut Farah Margareta, struktur modal menggambarkan pembiayaan permanen perusahaan yang terdiri atas utang jangka panjang dan modal sendiri. Menurut Ross Westerveld dan Jordan, struktur modal adalah kombinasi spesifik antara utang jangka panjang dan ekuitas yang digunakan perusahaan dalam membiayai perusahaannya. Menurut Joel G. Siegel dan Jack Smith mengatakan kapital struktur atau struktur modal adalah komposisi saham biasa, saham preferen, dan berbagai kelas seperti itu, laba yang ditahan dan utang jangka panjang dan dipertahankan oleh kesatuan usaha dalam mendanai aktiva. Sehingga dapat dimengerti bahwa struktur modal merupakan gambaran dari bentuk proporsional finansial perusahaan, yaitu antara modal yang dimiliki yang bersumber dari utang jangka panjang dan modal sendiri yang menjadi sumber pembiayaan suatu perusahaan. Tujuan dan komponen struktur modal. Tujuan struktur modal adalah mengkolaborasikan sumber-sumber dana yang digunakan perusahaan untuk operasionalnya yang akan memaksimalkan nilai perusahaan itu sendiri. Dengan kata lain, pencarian gabungan dana yang akan meminimumkan biaya modal dan memaksimalkan harga saham. Komponen struktur modal. Adapun komponen struktur modal antara lain, yang pertama modal asing. Modal asing atau utang merupakan modal yang asalnya dari luar perusahaan yang bersifat sementara, bekerja pada perusahaan dan untuk perusahaan yang terkait modal tersebut adalah hutang yang sewaktu-waktu harus dibayar kembali. Pada saat pengambilan keputusan akan pemakaian modal ini, besarnya biaya tetap yang timbul dari utang dalam bentuk bunga harus dipertimbangkan karena akan menyebabkan semakin tingginya leverage keuangan dan semakin tidak pastinya tingkat pengembalian untuk para pemegang saham. Modal asing atau utang bisa dibedakan menjadi 3, yaitu utang jangka pendek.
Utang jangka pendek merupakan modal asing yang pengembalian waktunya paling lama adalah 1 tahun. Sebagian besar utang jangka pendek terdiri atas kredit perdagangan, yakni kredit yang dibutuhkan untuk bisa terselenggaranya perusahaan. Yang kedua, utang jangka menengah. Utang jangka menengah adalah utang yang jangka pengembalian waktunya lebih dari 1 tahun atau kurang dari 10 tahun. Utang jangka menengah dibagi menjadi 2, yakni term loan dan leasing term loan. Leasing adalah suatu alat atau cara untuk memperoleh layanan dari sebuah aktiva tetap, yang pada dasarnya merupakan sama seperti halnya jika kita melakukan penjualan obligasi untuk memperoleh servis dan hak milik atas aktiva tersebut. Yang ketiga, utang jangka panjang. Utang jangka panjang adalah utang yang jangka waktu pengembaliannya adalah panjang, biasanya lebih dari 10 tahun. Bentuk utang jangka panjang diantaranya pinjaman obligasi dan pinjaman hipotek. Yang kedua, modal sendiri atau ekuitas. Modal sendiri atau ekuitas adalah modal yang asalnya dari pemilik perusahaan dan ditahan dalam perusahaan dalam jangka waktu yang tidak menentu lamanya. Ekuitas dapat berasal dari saham, baik saham biasa maupun saham preferen, dan laba ditahan. Modal sendiri diharapkan tetap berada dalam perusahaan untuk jangka waktu yang tidak mempunyai batas. Sedangkan modal pinjaman mempunyai jatuh tempo. Dalam suatu perusahaan, modal sendiri dibedakan dalam beberapa jenis, antara lain modal saham, yaitu tanda bukti penyertaan modal serta tanda bukti pengembalian bagian dalam suatu perusahaan. Saham terdiri atas saham biasa dan saham preferen. Saham biasa dapat berfungsi sebagai pemenuh kebutuhan modal permanen, penentu pembagian laba, serta sebagai alat untuk menguasai perusahaan. Sementara saham preferen juga berfungsi sebagai pemenuh kebutuhan modal permanen, namun saham preferen memiliki keistimewaan, yaitu pembagian dividen kepada pemegang saham preferen secara rutin, dan apabila perusahaan dilikuidasi, pemegang saham bisa dalam hal pembagian kekayaan. Yang kedua ada cadangan. Cadangan yang dibentuk dari keuntungan yang diperoleh perusahaan selama beberapa waktu yang lalu atau dari tahun berjalan selanjutnya. Cadangan yang termasuk dalam ekuitas adalah cadangan ekspansi, cadangan modal, cadangan kerja, cadangan selisih kurs, dan cadangan umum. Yang ketiga, laba ditahan. Laba ditahan yaitu bagian dari laba yang tidak dibagikan sebagai dividen. Kebanyakan perusahaan menyatukan cadangan dan laba ditahan dalam pos laba ditahan pada neraca. Adanya keuntungan akan memperbesar pos ditahan, yang artinya meningkatkan jumlah ekuitas. Pinjaman obligasi adalah pinjaman dalam jangka waktu yang panjang untuk debitur menerbitkan surat pengakuan utang yang memiliki nominal tertentu. Sedangkan pinjaman hipotek adalah pinjaman jangka panjang yang nama pemberi utang atau kreditor diberikan hak hipotek di sebuah barang tidak bergerak, supaya jika pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya, barang tersebut bisa dijual dan dari hasil penjualan itu bisa dipakai untuk menutupi tagihannya. Struktur modal bertujuan untuk memadukan sumber dana permanen yang selanjutnya digunakan perusahaan dengan cara yang diharapkan agar mampu memaksimumkan nilai perusahaan. Perkenalkan, nama saya Nikomang Desi Sinta Lestari, NIM 180111026. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai teori-teori struktur modal dan faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Teori struktur modal. Menurut William L. Maginson,
Teori-teori struktur modal yang dikenal oleh perusahaan dalam menetapkan struktur modal yaitu yang pertama, teori Miller dan Modigliani atau M dan M proposition. Teori ini merupakan dasar dari teori keuangan modern. Teori M dan M mencoba menjelaskan hubungan antara struktur modal dan nilai perusahaan. Teori M dan M memiliki beberapa asumsi, baik secara eksplisit maupun implisit. Teori M dan M secara eksplisit mengakui tidak adanya hubungan dari pendanaan dan investasi, dalam arti bahwa menggunakan utang atau tanpa utang mendanai investasi perusahaan tidak berpengaruh terhadap perubahan nilai perusahaan. Yang kedua yaitu pecking order hypothesis. Teori ini dikembangkan oleh Stewart Mears pada tahun 1984. Mears memberikan pandangan pembenaran dari teori pecking order ini berdasarkan informasi asimetris. Mears dan Maslow juga menjelaskan reaksi pasar saham terhadap peningkatan dan penurunan utang karena perusahaan yang memiliki kesempatan investasi berharga berusaha mendalami proyeknya secara internal menggunakan sekuritas yang rendah risiko. Jika perusahaan tersebut masih terus membutuhkan pendanaan eksternal, maka perusahaan akan menerbitkan sekuritas karena manajer perusahaan menganggap bahwa perusahaan overvalued. Yang ketiga yaitu teori signaling. Teori signaling merupakan kegiatan pendanaan manajer yang dipercayai dapat Yang ketiga yaitu teori signaling. Signaling merupakan kegiatan pendanaan manajer yang dipercaya dapat merefleksikan nilai dari saham perusahaan. Pada umumnya, pendanaan dengan hutang dianggap sebagai sinyal positif sehingga manajer percaya bahwa saham undervalued. Mears dan Maslow membuat model signaling sebagai kombinasi dari keputusan investasi dan keputusan pendanaan. Manajer diasumsikan mengetahui nilai sebenarnya perusahaan pada masa depan. Di samping itu, manajer juga diasumsikan bertindak sesuai dengan kepentingan dan pemegang saham lama, yaitu orang yang memiliki saham di perusahaan ketika keputusan diambil. Dan yang terakhir yaitu pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional mengemukakan ada struktur modal optimal dan perusahaan yang dapat meningkatkan nilai total perusahaan dengan menggunakan jumlah utang atau leverage keuntungan tertentu. Dengan menggunakan utang yang semakin besar, maka mulanya perusahaan dapat menurunkan biaya modal dan meningkatkan nilai perusahaan. Baik, dari pemaparan saya tadi dapat disimpulkan bahwa ada 4 teori yang melandasi struktur modal, yaitu yang pertama, teori Miller dan Modigliani atau M dan M proposition, yang kedua, teori pecking order hypothesis, yang ketiga, teori signaling, dan yang keempat yaitu pendekatan tradisional. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Yang pertama yaitu stabilitas penjualan. Suatu perusahaan yang penjualannya relatif stabil dapat secara aman mengambil hutang dalam jumlah yang lebih besar dan mengeluarkan beban tetap yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang penjualannya tidak stabil. Yang kedua yaitu struktur aset. Perusahaan yang asetnya memadai untuk digunakan sebagai jaminan pinjaman cenderung akan cukup banyak menggunakan hutang. Aset umum yang dapat digunakan oleh banyak perusahaan dapat menjadi jaminan yang baik, sementara tidak untuk aset yang dengan tujuan khusus. Yang ketiga yaitu leverage operasi. Jika hal yang lain dianggap sama, perusahaan dengan leverage operasi yang lebih rendah akan lebih mampu menerapkan leverage
leverage keuangan karena perusahaan tersebut akan memiliki risiko usaha yang lebih rendah. Faktor yang keempat yaitu tingkat pertumbuhan. Jika hal yang lain dianggap sama, maka perusahaan yang memiliki pertumbuhan lebih cepat harus lebih mengandalkan diri pada modal eksternal. Selain itu, biaya emisi yang berkaitan dengan penjualan saham biasa akan melebihi biaya emisi yang terjadi ketika perusahaan menjual hutang, mendorong perusahaan yang mengalami pertumbuhan pesat untuk lebih mengandalkan dirinya pada hutang. Yang kelima, profitabilitas. Seringkali diamati bahwa perusahaan dengan tingkat pengembalian atas investasi yang sangat tinggi ternyata menggunakan hutang dalam jumlah yang relatif sedikit. Meskipun tidak ada pembenaran teoritis atas fakta ini, salah satu penjelasan praktis adalah perusahaan yang sangat menguntungkan seperti misalnya Intel, Microsoft, dan Coca-Cola tidak membutuhkan pendanaan utang terlalu banyak. Yang keenam yaitu pajak. Bunga merupakan suatu beban pengurang pajak, dan pengurangan ini lebih bernilai bagi perusahaan dengan tarif pajak yang tinggi. Jadi, makin tinggi tarif pajak suatu perusahaan, maka semakin besar keunggulan dari utang. Yang ketujuh yaitu kendali. Pengaruh utang dibandingkan saham pada posisi kendali suatu perusahaan dapat mempengaruhi struktur modal. Jika manajemen saat ini memiliki hak suara lebih dari 50% saham tetapi tidak berada dalam posisi untuk membeli saham tambahan lagi, maka manajemen mungkin akan memilih utang sebagai pendanaan baru. Yang kedelapan yaitu sikap manajemen. Tidak ada yang dapat membuktikan bahwa satu struktur modal akan mengarah pada harga saham yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur yang lain. Manajemen dapat melaksanakan pertimbangannya sendiri tentang struktur modal yang tepat. Yang kesembilan, kondisi pasar. Kondisi pasar saham dan obligasi mengalami perubahan dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek yang dapat memberikan arah penting pada struktur modal optimal suatu perusahaan. Faktor yang ke-10 yaitu sikap pemberi pinjaman dan lembaga pemeringkat. Tanpa mempertimbangkan analisis manajemen sendiri atas faktor leverage yang tepat bagi perusahaan, sikap pemberi pinjaman dan lembaga pemeringkat seringkali akan mempengaruhi keputusan struktur keuangan. Perusahaan seringkali membahas struktur modalnya dengan pihak pemberi pinjaman dan lembaga pemeringkat serta sangat memperhatikan saran mereka. Faktor yang terakhir yaitu fleksibilitas keuangan. Fleksibilitas keuangan adalah kemampuan untuk memperoleh modal dengan persyaratan yang wajar dalam kondisi yang buruk. Baik, seperti pemaparan saya tadi, terdapat 12 faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal menurut Brigham dan Houston dalam bukunya tahun 2011. Faktor-faktor ini akan menjadi pertimbangan bagi perusahaan untuk melakukan keputusan struktur modal. Dari pemaparan kami tadi dapat disimpulkan bahwasanya struktur modal merupakan gambaran dari bentuk proporsi finansial perusahaan, yaitu antara modal yang dimiliki yang bersumber dari utang jangka panjang dan modal sendiri yang menjadi sumber pembiayaan suatu perusahaan. Secara umum, sumber-sumber modal ada dua sumber alternatif, yaitu modal yang bersumber dari modal sendiri atau dari eksternal seperti pinjaman atau hutang. Struktur modal bertujuan untuk memadukan sumber dana permanen yang selanjutnya digunakan perusahaan dengan cara yang diharapkan akan mampu memaksimumkan nilai perusahaan. Menurut William L. Magnuson, teori-teori struktur modal yang dikenal oleh perusahaan ada 4, yaitu teori Miller dan Modigliani, M dan M proposition, pecking order hypothesis, teori signaling, dan teori pendekatan tradisional. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai teori-teori struktur modal. Mohon maaf jika ada salah kata maupun kekurangan baik dalam makalah maupun video presentasi ini, agar teman-teman bisa memakluminya.
Dan jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan dalam sesi tanya jawab. Demikian presentasi ini, kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.